sama Kak Dora di hari Minggu ini. Gimana kabarnya? Semuanya baik-baik aja kan? Hari ini Kak Dora di ruang kelas kita loh. Ada yang masih ingat? Iya, hari ini Kak Dora mau ceritanya di ruang kelas sekolah minggu kita. Nah, hari ini Kak Dora mau cerita sesuatu yang ada berhubungan dengan Anak-anak tahu ini apa? Ya, betul sekali, ini adalah kincir angin. Ya, burung Kak Dora nggak bisa muter. Gak apa-apa. Hari ini Kak Dora mau cerita tentang angin dan juga api yang melambangkan atau sebagai tanda kehadiran Tuhan. Kira-kira cerita apa ya? Kita berdoa dulu yuk sebelum dengan cerita. Tapi sebelum berdoa, Kak Dora mau ajak kita nyanyi dulu. Persiapkan dulu hatinya sebelum dengar cerita firman Tuhan. Oke? Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau angkat pujian. Dengarlah, ku mau mendengar. 1, 2, 3. Dengarlah, ku mau mendengar, ku mau dengar suara Tuhanku. Dengarlah, dia mau mendengar, gembalaku kenal suaraku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, ku mau ikut suara Tuhanku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, gembalaku kenal suaraku. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami datang kembali bersama-sama mempersiapkan diri kami untuk beribadah memuji Tuhan. Dan saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Buka hati kami, buka pikiran kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar boleh kami simpan di hati dan kami lakukan setiap hari. Dan membuat hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, hari ini Kak Dora mau cerita. Setelah Yesus bangkit, Yesus tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus mau lihat apa sih yang murid-murid lakukan setelah Yesus mati, dan apa yang akan mereka lakukan ketika Yesus nanti naik ke surga. Wah, setelah itu Yesus pun naik ke surga. Wah, semua murid-murid melihat dengan mata mereka sendiri bahwa Yesus naik ke surga. Apa yang Yesus lakukan di surga? Betul, mempersiapkan tempat bagi kita semua umat percaya. Nah, setelah Yesus naik ke surga, si murid-muridnya Tuhan Yesus itu pun menyebar ke banyak tempat. Wah, mereka melakukan banyak hal loh anak-anak. Nah, ketika satu waktu mereka kumpul di satu rumah nih. Mereka kumpul sama-sama di satu rumah. Tiba-tiba ada angin yang berhembus. Berhembus lagi. Wah, anginnya kencang sekali. Tapi mereka semua dalam rumah itu. Wah, tiba-tiba mereka berdiri. Mereka kaget. Wah, ini kenapa nih? Kok anginnya kencang sekali ya? Tiba-tiba Roh Kudus dari atas turun seperti lidah-lidah api. Wah, lihat ya anak-anak. Lihat di kepala para murid-muridnya. Ada lidah-lidah api loh. Wah, itu artinya apa ya? Itu artinya Roh Kudus turun kepada para murid-muridnya Tuhan Yesus. Apa itu Kak Dora Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Kenapa ya Roh Kudus turun? Yesus kan naik ke surga nih. Roh Kudus turun untuk memimpin murid-muridnya Tuhan Yesus. Memberikan satu keberanian, memberikan satu kekuatan bagi murid-muridnya Tuhan Yesus untuk menjalani hari-hari dan tetap melayani Tuhan.
Wah, setelah Roh Kudus turun dalam bentuk lidah-lidah api, wah, para murid begitu senang sekali. Mereka memuji Tuhan, mereka bersorak-sorai, mereka bersuka cita bersama-sama. Bahkan sampai orang-orang di sekitar kaget, aneh. Wah, mereka sampai datang mengerumuni mereka. Melihat murid-muridnya Tuhan Yesus bisa loh memuji Tuhan dengan bahasanya mereka. Bahasanya beda-beda dan mereka semuanya bisa. Wah, itu hebatnya Roh Kudus. Nah, anak-anak, Roh Kudus juga ada loh di hati kita. Kita hari ini memperingati hari kedatangan Roh Kudus, atau kita biasa sebut dengan hari Pentakosta. Artinya Roh Kudus turun. Wah, Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, ada dalam hati kita. Tugasnya apa? Satu, tugasnya untuk menjaga kita. Menjaga kita dari apa, Kak Dora? Menjaga kita supaya melakukan segala sesuatu yang baik dan supaya kita selalu jadi anak Tuhan yang taat. Lalu tugasnya apa lagi? Dua, memberikan kita kekuatan dan keberanian. Apa kekuatan dan keberanian itu, Kak Dora? Supaya kita selalu menjadi murid Tuhan Yesus yang taat dan setia. Mau cerita firman Tuhan kepada siapa saja, mau melakukan kebenaran firman Tuhan, mau dengar-dengaran dan taat dan perintah firman Tuhan. Nah, itu dia tugasnya. Lalu apa lagi tugasnya? Yang ketiga, menemani kita. Kalau kita sedang sedih, kalau kita sedang kesepian, nah Roh Kudus itu tugasnya adalah menemani kita. Kita ingat kalau kita itu tidak sendirian. Kita ingat kalau ada Allah yang bersama-sama dengan kita. Gitu loh anak-anak. Jadi kalau anak-anak merasa sendiri, merasa sedih, merasa takut, ingat, ada Roh Kudus di hidupmu. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri yang menjaga dan memelihara kamu senantiasa supaya hidup kamu selalu menyenangkan hati Tuhan. Nah, selesai sampai di sini ceritanya Kak Dora. Kak Dora mau ajak kita nyanyi lagi yuk. Kita mau bersyukur sama Tuhan karena Tuhan hadir dalam hidup kita. Seperti Tuhan hadir dalam kehidupannya murid-murid Kristus waktu itu dalam bentuk lidah-lidah api. Loh, kok kita nggak ada lidah-lidah apinya? Nah, kita punya Roh Kudus ada di sini nih, ada di dalam hati kita. Nah, itulah kekuatan kita. Kita mau bersyukur sama Tuhan karena selalu menguatkan kita, selalu menemani kita. Dan hari ini pun kita boleh ada sampai hari ini itu semua karena pimpinan daripada Roh Kudus. Kita mau nyanyi ya sama-sama? Kita mau nyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Nah, Nana bisa lagunya? Nggak bisa nggak apa-apa, kita belajar sama-sama, oke? 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nah, ingat ya, selalu ingat kalau Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Ada Roh Kudus dalam hidup kita yang menjaga kita, memberi kita kekuatan, dan menemani kita setiap saat. Oke, kita berdoa yuk sama-sama. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Kami sungguh bersyukur. Hari ini kami diingatkan kembali ada Roh Kudus dalam hidup kami yang menjaga kami, memberi kami kekuatan, memberi kami kemampuan, dan menemani kami setiap saat. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu beri kami kekuatan, beri kami kemampuan, menjaga, memelihara kami, dan menemani kami. Kami mau hidup ya Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Jagalah kami, peliharalah kami. Jaga kami biar kami tetap setia di dalam Tuhan. Mengikut Tuhan sampai kapanpun. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa berserah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, sampai di sini dulu cerita kita hari ini. Anak-anak ingat ya, selalu jaga kesehatan kamu. Kalau mau pergi keluar, ingat selalu pakai masker. Jangan sembarangan pegang-pegang barang. Dan ingat cuci tangan yang rajin. Jaga kebersihan ya, pokoknya kita berdoa selalu supaya virus corona ini cepat berlalu. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.